bulan itu naik omset. Pas habis itu. Setelah kejadian yang didatengin si kuntilanak itu. Kita rame, salah lagi, minta lagi naik lagi. Harus naik lagi. Bisa nggak naik lagi? Ownernya nih? Ownernya. Akhirnya Jumat bener tuh, besok lah hari Jumat. Mereka yang berdua tuh sama kuncen bertiga. Ituin, tapi yang ituin tetap harus suami. Udah dibolongin, botol itu dimasukin. Itu bang, botol yang pertama itu kan dimasukin nggak nyerap, nggak selem kayak dimakan. Kalau ini pas botol masuk kayak pluk, langsung masuk, itu ketutup semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain nih kejadian horor ketika dia menjadi seorang pelaku penglaris hotel di salah satu hotel yang ada di Jakarta Timur. Jadi dia ini melakukan prosesi atau ritual penglaris ini di hotel tersebut ya. Selama dia melakukan prosesi itu nih banyak banget kejadian-kejadian horor yang dia alamin, baik di tempat kerjaan dan di rumahnya terutama. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Kak Iwet. Halo Kak. Halo. Thank you nih Kak ya udah datang ke sini buat mau nyeritain ini. Dan ini kejadiannya pertama tahun berapa Kak? 2009. 2009. Hotelnya ini di Jakarta Timur ya bener ya. Nah ini gimana Kak ceritanya? Kak Iwet kerja di sana apa gimana? Kebetulan suami kerja di sana. Suami sebagai apa waktu itu? Manajer. Oke, manajer. Manajer. Jadi saya ikutin terus ritual-ritual dia dari awal, karena harus bisa rame di hotel itu. Jadi harus naik. Ya udahlah, dengan cara seperti itu kita lakonin. Terpaksa ya? Terpaksa, karena harus naik omset kan. Oke, jadi ngerasa emang waktu itu suami juga ngerasa terpaksa nih ngelakuin itu sebenarnya. Iya. Karena mau nggak mau ya biar, karena ini apa tuntutan juga ya dari owner? Tuntutan sama persaingan situ kan. Ada berapa yang ada di situ 2. Oh, ada saingan ini. Ada saingan. Jadi suami manajer hotel, Kak Iwet ngikutin dari awal banget, dari tahu nih gimana ceritanya. Sampai akhirnya gimana? Akhirnya ya tutup hotel itu. Akhirnya tutup hotel. Sekarang. Dan kejadian-kejadian horor yang dialamin nih berarti banyak juga di rumah. Banyak di rumah. Karena suami pulang ke rumah kan pasti kebanyakan di rumah, kantor paling cuma dia merasakan cuma sedikit dia. Nah, bedanya pesugihan sama penglaris ini apa Kak? Tahu nggak? Pesugihan mungkin ada korban yang meninggal atau apa ya, kalau saya tahu ya. Ada tumbal gitu maksudnya, oke. Kalau di kemarin saya ngelakuin ini, karena ada yang celaka karyawan 7, karena ulah salah hari. Salah hari? Salah hari. Oh, ada yang... Harusnya malam Jumat jam 12 teng itu udah jatuh hari Jumat, atau jam 2, jam 1 itu jatuh udah hari Jumat. Ini suami ritual hari Jumat sore. Katanya sih udah masuk hari Sabtu. Jadi salah hari. Itu. Jadi itu resikonya. Karena salah. Oke, ada kejadian ya waktu itu. Sempat ada kejadian. Ada kejadian. Aha. Kalau seandainya ritual itu benar harinya, mungkin nggak ada korban. Kalau pesugihan kan dia ada. Kalau kita penglaris dia nggak pakai itu sebenarnya. Nggak pakai tumbal sebenarnya. Tumbal. Dan sampai akhirnya tutup ya hotelnya ya, sampai akhirnya bangkrut. Nah jadi ini teman-teman Kak Iwet malam ini juga pakai topeng ya karena buat jaga privasi juga. Nah ini sebenarnya dulu ya cerita ini tuh dulu. Sekarang Kak Iwet dan suami udah bertobat lah ya. Alhamdulillah udah nggak ngelakuin itu lagi. Dan sekarang mau berbagi ceritanya nih sama teman-teman dan terutama sama aku juga ya. Dan mungkin ini ditahan dulu Kak ceritanya. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Kak Iwet, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri itu makin berkembang. Oke, ini Kak Iwet, kita mulai ya ceritanya. Boleh.
Ya waktu itu suami megang manajer di hotel itu. Karena baru kan dia diangkat ya kan. Bulan pertama, bulan kedua itu suami, ini owner nih sama GM tuh tanya, kok masih, karena GM-nya kan ditanya dong juga kan sama owner, kok ganti manajer lagi, kok omset nggak naik, bisa nggak ini naik omset? Kan udah 3 bulan, udah masanya harusnya untuk ke 3 bulannya itu, ke 4, 5 Pak DN pegang, harusnya naik dong. Saya minta buktinya, bisa nggak untuk naik? Saya kasih waktu 6 bulan harus naik. Oke. Nah setelah itu suami kan berpikir kan, ini kalau seandainya nggak naik, mungkin kan bisa diturunin kan, atau gimana. Nah kebetulan ada saudara di daerah Jawa Barat, dia kontak, ada ini nggak orang yang bisa, soalnya gue dituntut nih, harus omset harus naik. Nah, saudara bilang ada. Ya udah kapan mau ketemu? Nantilah nunggu libur gitu. Ya udah kalau nggak ngobrol dulu sama Pak Haji katanya. Nanti deh dikasih sama si Mang katanya. Si Mamang kasih nomor teleponnya biar ngobrol dulu sama si Mamang katanya gitu. Akhirnya ngobrol tuh sama si Mamang. Mang, Den harus begini nih ceritanya, pokoknya dipanjangkan omset. Ya udah ke Pak Haji aja. Kapan waktunya? Ayo kita jalan ke sana. Rumahnya Mang di mana? Jadi dia perbatasan arah ke Pangandaran itu. Rumahnya. Oke. Si Pak Haji itu. Ya setelah itu udah kontek-kontekan, kata Pak Haji, ya udah oke lah. Kalau seandainya itu kapan mau ke sini. Terus akhirnya kita berangkat. Udah ketemu Pak Haji, terus si Pak Haji ngomong, gimana? Ini Pak, kita dituntut untuk naikin omset. Ya udah tenang, kata Pak Haji. Berapa dia minta untuk naik? Sekian persen harus naik dari yang dulu. Yang dulu berapa omset? Sekian Pak Haji. Bisa. Terus kamu mau nggak ngejalanin? Jalanin apa Pak Haji? Ritualnya. Boleh lah Pak Haji gitu kan. Ya udah kamu nginep sampai berapa hari dulu. Saya mau siapin dulu ituannya. Disiapin nih. Kayak botol 2 gitu loh. Botol 2. Syaratnya apaan Pak Haji? Kamu cari ke makam, ya, makam orang yang meninggal baru 3 bulan tapi kecelakaan. Oke. Pokoknya kecelakaan ya, bukan sakit, bukan apa, pokoknya kecelakaan aja dia. Mau kecelakaan kereta kayak, mau ketabrak apa kayak, ke kontainer, pokoknya kecelakaan judulnya. Hah? Cari kayak begitu? Iya, sanggup nggak? Kan dituntut omset. Ya udah deh Pak Haji. Akhirnya udah, ya udah kalau itu saya siapin. Tapi pulang jangan buru-buru, saya mau siapin dulu botol ini. Soalnya harus pulang, nanti kalau ngambil botol itu, hari itu harus pulang. Langsung siap laksanain. Jatuhnya pokoknya hari Jumat, malam Jumat. Tengah malam, jam 12 teng, itu harus dimasukin. Kita besokannya balik lagi ke Pak Haji, ngambil botol. Tuh botol 2 itu, yang satu kayak kain kafan gitu, masukin ke dalam situ tuh. Di dalam situ dua-duanya itu kain kafan, terus saya kasih minyak wangi apa sih itu yang wangi nyong kayak nyong gitu loh. Kalau saya menurut bilang kayak minyak duyung gitu apa gimana? Kayak minyak. Baunya tuh kayak suka kalau kita ngebakar apa sih? Dupa ya. Terus kan suka dikasih wangi-wangian itu tuh. Iya, hio. Hio kan masukin itu. Nah, itu kayaknya masukin soalnya kita cium begitu masih di botol itu masih wangi gituan. Ini langsung pulang, nggak boleh kemana-mana lagi. Jadi dari situ kita bablas langsung pulang kan. Akhirnya pulang, ya alhamdulillah sih kita tempuh jalan lewat tol biasa, sampailah ke rumah malam itu ditaruh dulu di mobil aja jadinya tuh botol. Besok paginya dia kerja. Nah setelah sampai kantor paginya tuh kantor. Sebelum dia ada, sebenarnya tahu karyawan kita omset harus naik. Jadinya otomatis mereka tahu dong. Diusahakan harus, manajer harus target, ya kan. Akhirnya briefing, udah salah satu karyawan disuruh cari pemakaman yang kenal sama Kuncen. Oke. Ada, nggak taunya. Temulah di Jakarta Timur juga. Akhirnya dikasih kabar, Pak Den,
Saya kenal kuncennya di daerah ini, Jatinegara. Kapan itunya? Bilangnya sih Jumat itu. Kok Pak DN bilangnya Jumat? Jumat itu kita harus ini botolnya. Yang satu ditanam dong. Oh, tolong galihin biar saya yang nanam. Jadi 2 itu tuh, yang satu kita ke makam, yang satu kita nanam di pintu masuk untuk tamu. Yang itu udah masuk hari itu. Akhirnya Jumat. Mungkin kepikiran suami Jumat. Kalau malam dibilang di situ banyak orang. Suka pada nongkrong, anak-anak muda suka main gitaran katanya. Itu pemakaman mah gak pernah sepi katanya. Malam aja juga ada katanya, orang pada nongkrong, yang bolak-balik, anak-anak pada main katanya. Jumat aja dah kita katanya, Jumat sore. Akhirnya Jumat bener tuh, besok lah hari Jumat. Datang ke situ, ketemu lah sama kuncennya. Ditanya, mana Pak itunya? Itu ada di situ katanya. Udahlah cari itu sore, masukin itunya, Bang, botol. Kan disuruhnya di kepala kan, pas lisan dilobangin dikit minta sama kuncen, itu botol masukin sampai dalam. Jadi harus mendem. Oke. Gitu loh masuk. Udah dong, dikirain dia udah kelar aja begitu kan. Dia ngomong sama kuncen gini. Disuruh kan sama Pak Hajinya. Mas, kalau ini yang di dalam itu datengin si Mas, bilangin ya, suruh ke Pak Haji. Pak Haji. Dia juga kaget kan? Pak Haji Banjar. Iya, bilang aja gitu. Iya. Kita juga ngasih uang juga kan buat dia kan, tanda terima kasih lah gitu. Udahlah dikasih. Akhirnya pulang dong, kelar kan. Paginya pas suami udah sampai kantor, saudara telepon. Pak Haji telepon. Mang Cecep telepon si Mamang. Itu gimana katanya? Salah ya? Salah apaan? Kapan itu masukinnya? Jumat sore. Kan disuruhnya malam Jumat. Jam 12 teng itu udah masuk hari Jumat. Bukan Jumat sore. Emang kenapa? Si Mang itu tuh. DN, kita lagi ngobrol 5 orang. Di rumah. Itu pocong datang. Waduh. Pocong datang. Itu namanya orang bekas kecelakaan. Itu di deket ituannya tuh apa sih, pocong itunya tuh, tali ituannya tuh berdarah semua, mukanya udah hancur. Dia datang, untung di situ ada Pak Haji. Si Pak Haji marah-marah, ngapain ke sini? Lu kan ditugasin ke sana, ngapain? Salah, tapi dia diem aja tuh, nggak mau pergi. Terus dia ngeh, ini salah nih si DN nih harinya. Lu suruh ditugasin ke sana. Agak lama diusir, nggak tahu udah mantranya katanya si saudara kan. Pergi dibilang. Agak lama sorenya Pak Haji telepon. DN kamu salah. Itu harusnya malam. Jam 12 atau jam 1 itu udah masuk hari Jumat. Bukan Jumat sore itu, kalau Jumat sore itu udah masuk hari Sabtu katanya. Habis asar aja katanya udah ketemu Sabtu. Ya udah, kamu tunggu aja. Tunggu apaan Pak Haji? 7 orang korban. Korban gimana Pak Haji? Udah, karena kamu salah. Kalau udah 7, kamu balik lagi. Ituin lagi. Soalnya kan dikasih waktu 3 bulan kan kita ituin omset kan. Bener Bang. Pas abis Pak Haji ngomong gitu, karyawan pada pulang sebagian kan. Dengar. Si A jatuh dari motor. Terus gimana keadaannya? Cuma besot-besot aja sih katanya. Dia bilang katanya dia lihat itu ada orang yang nyebrang. Karena dia kencang kan, rem dadakan, dia jatuh. Jadi semua tuh pada jatuh motor semua. Oke. Yang pertama kan belum ngeh kan, suami nih. Apa ini gitu kan? Jangan-jangan ini kali ya. Masih belum dia nalar ke situ kan, belum kontak lagi ke Pak Haji kan. Kedua, ketiga, semua jatuh semua. Itu ada aja yang dilihat tapi jatuh dengan sendiri. Terus saya mikir, Pak Haji, udah 7 orang. Iya saya tahu, udah 7 orang. Kamu balik ke saya, balik lagi, jangan sampai salah.
itu akibat karena salah hari. Itu 7-7-nya ada yang fatal nggak? Nggak ada ya? Paling itu apa sih namanya, dia jatuh terus ya kesleo. Kaki sama tangan besot-besot. Intinya Paling 7-7-nya ini kecelakaan ya? kecelakaan semua. Kecelakaan yang dilihat itu aneh-aneh dibilang. Iya, iya. Kecelakaan 7 itu udah kelar. Karena Pak Haji udah tahu, karena kan pasti dari dia kan. Kita balik ke sana. Oke. Kita berangkat hari Rabu. Karena kan kita mengejar untuk malam Jumatnya. Kamis kita udah sampai sana kan. Malam Rabu pulang kerja, kita berangkat ke sana. Kamisnya kita ketemu Pak Haji. Ini jangan sampai salah. Ini mau ritual di mana? Terus suami kan ngomong, daerah TS aja deh. Soalnya saya daerah Jakarta nggak ada yang kenal kuncetnya. Kebetulan saudara kan kenal kuncetnya di situ. Akhirnya ya udah, kita tunggu malam dong. Ya udah cepat pulang. Akhirnya kita pulang, Bo. Botol yang kemarin itu udah ditanam di kantor diambil, tuker sama yang ini. Karena kemarin salah. Udah, diingetin yang buat di kantor mana, yang buat di makam yang mana. Udah dong. Habis dari Pak Haji kita taruh dulu itu botol. Saudara nyari dulu makamnya. Tanya. Kebetulan itu dilalanya itu hari itu ada. Datang ke situ, ada katanya. Waktu itu kayaknya baru seminggu deh, seminggu atau 2 minggu itu ada kecelakaan di situ. Ya udah ntar malam saya mau kesini gitu. Ya udah, oke dong. Kita tunggu malam dong, jam 12. Kita berangkat malam jam 12 saya ngikut. Akhirnya kita ke sana, kalau saya nunggu di mobil berdua. Mereka yang berdua tuh sama kuncen bertiga. Ituin, tapi yang ituin tetap harus suami. Udah dibolongin, botol itu dimasukin. Itu bang, botol yang pertama itu kan dimasukin nggak nyerap, nggak selep kayak dimakan. Kalau ini pas botol masuk kayak ada daya angin di bawah tuh, blek, langsung masuk. Itu ketutup semua, itunya langsung ketutup. Itu dia ngeliatnya, dia bilang itu nyata banget dilihat. Dia bilang udah pulang dong, ngobrol-ngobrol. Kontak Pak Haji. Pak Haji, udah beres, udah sip, udah kamu pulang. Pulang kan, pulang nggak ada apa-apa tuh. Botol yang di sana diambil terus dibuang kan, tuker yang baru itu. Setelah berapa hari, baru kejadian aneh pas abis ritual gitu di rumah. Suami pulang malam, biasa kalau pulang malam kan. Bangsa jam 10 sampai rumah jam 11-an lah. Jam 11 kita tidur. Suami, saya juga tadinya nggak tahu itu kan. Paginya dia cerita. Pagi cerita, dia cerita gini. Semalam dibangunin nggak bangun-bangun. Kenapa emang? Tahu nggak lagi tidur katanya. Soalnya kan saya tidurnya sama anak di atas 2. Suami di kasur bawah. Kebetulan rumah kita kan tingkat. Jadi kata dia tuh yang dia lihat tuh, itu kunti itu tuh dari ubin itu tuh nongol, dia terbang begitu. Jadi diketawain dia. Jadi muter-muter dia di situ tuh. Dia sambil ngeliat begitu, tangannya begini-gini. Saya nggak kan. Namanya dia ngeliat begitu kan mungkin gugup kan. Dia muter ketawa kenceng, katanya masa nggak kedengeran sih suara kenceng. Gimana kedengeran, orang kita tidur pules banget. Mungkin dilalanya kita suruh tidur pules kali kan. Agak lama terbang dari pintu, kata terbang nggak tahu kemana katanya. Nggak bisa tidur. Jangan-jangan itu kali ya. Bisa jadi. Itu kemarin perempuan atau laki? Katanya perempuan. Ya udah bener itu. Iya, kita nggak ngomong, kita bilang. Nyamperin sana ke Pak Haji. Kita bilang gitu kan. Sesuai dengan Pak Haji ngomong. Kita bilang jangan samperin ke kita. Udahlah, iya takut katanya. Ya tapi gimana, tuntutan, kita bilang gitu. Tapi benar, itu 3 bulan itu naik omset pas habis itu. Setelah kejadian yang didatengin si kuntilanak itu. Bulan pertama naik, sampai 3 bulan naik. Banyak tuh yang datang ya? Banyak. Senang dong, kita telepon dong. Haji, alhamdulillah rame gitu. Ya udah alhamdulillah. Kita rame, salah lagi, minta lagi naik lagi. Harus naik lagi. Bisa nggak naik lagi?
Ownernya nih? Ownernya. Telepon dulu dong, gimana Pak Haji? Ya udah okein. Apa yang dia mau ngasih? Ya kan? Kita harus minta dong. Mau dikasih bonus Pak Haji? Ya udah. Oke lah gitu kan. Tapi jadi anak jadi diteror gitu. Di kantor juga anak tadinya tuh pertama tuh nggak bisa ngelihat, abis kejadian si bapaknya begitu. Oke itu naik omset, tapi di rumah tuh anak gak nyaman. Jadi dia pertama kali ngelihat dia ada sesuatu di situ itu abis kejadian bapaknya ritual. Gimana ceritanya? Pertama dia lihat, dia dari kamar mandi, cerita mau masuk ke kamar. Saya posisi emang ada di teras atas, lagi ngejemur. Itu siang bang, dia. Pas masuk di situ ada perempuan duduk bersila begini bang. Tapi dia nunduk gitu. Di mana? Di rambut, di kasur. Di kasurnya dia? Di kasurnya dia. Aduh. Dia nunduk begini. Dikirain mama katanya. Dari situ anak saya bisa lihat jadinya. Oke. Dibilang mah, si papa kali ya. Jadi yang perempuan itu tuh orang tetangga saya kan. Jadi saya tuh kamar atas itu kamar jadi kayak tingkat 3. Waktu malam apa tuh tetangga tuh ngomong, di atas lu ada penghuninya. Tuh. Emang kenapa, penghuni apaan gitu kan? Saya nggak tahu kan. Ada kunti di atas paling pojok, dia bilang tuh yang segitiga situ tuh katanya. Dia kakinya gini-gini nih. Jadi kayak uncang-uncang gitu tuh, jadi kayak main-main gitu. Oh tetangga dia yang lihat. Tetangga ngeliat jam 12 malam, dia nggak sengaja dia ngeliat begini. Pulang kerja kali mungkin apa gimana gitu kan. Pertama mata lu aja kali gitu kan, kita nggak percaya gitu, tapi kan suami pernah ngeliat sekali itu kan. Oh berarti jangan-jangan nemplok ke situ kali ya. Jadi dia nggak mau bergerak kan. Tapi emang bener, jadi anak tuh di situ kayak mama aku nggak nyaman gitu. Aku dikit-dikit lihat, kadang-kadang dipanggil gitu kan. Gimana ceritanya? Kalau lagi mandi, nyak gitu. Dikirain aku mama, suara mama. Tapi aku lihat kamar mandi, keluar dari kamar mandi, mama nggak ada. Mama di mana sih? Mama di bawah. Jadi aku nggak nyaman. Ya udahlah, kamu baca-baca aja. Aku mau dihilangin dong ma. Ini mungkin gara-gara papa kali, kan? Ya kamu jangan nyalahin papa. Papa juga kan harus dituntut. Kayak seperti ini, ya kan? Udahlah. Akhirnya dengan begitu datang lagi Pak Haji gimana anak saya? Dia sempat datang ke rumah. Terus saya ke kantor untuk melihat situasi, ya kan? Di kantor juga sama juga itu bang. Ceritanya saya pergi, mampir dulu gitu ke situ. Ditaruhlah di satu kamar. Jadi kamarnya namanya hotel itu ya. Cuma berapa jam transit. Transit, oke. Jadi aku suruh di situ, itu berduaan. Kamar, nyetel TV kok. Saya main lirik-lirikan. Kamu dengar nggak? Dengar. Sama siapa waktu itu? Sama anak berdua. Suami kan karena kerja kan nungguin pulang kan. Dengar, ada nangis ya? Oh. Iya mah, di mana mah ya? Saya cari ke toilet. Saya buka kamar mandi. Jadi saya ngeliat bang. Apa yang? Perempuan lagi. Jadi dia rambutnya panjang nih, putih. Jadi dia madepnya ke sana, nangis nunduk gitu. Saya tutup lagi, saya pulang. Keluar saya temuin kan suami kan. Itu di kamar itu nomor berapa? 205 apa kalau nggak salah. Ada perempuan nangis. Saya kena lari kan. Udah nggak mau ke situ, udah diem aja di sini di kantornya. Akhirnya saya duduk di kantor udah. Sama anak tuh? Iya, nggak berani saya jadinya. Itu juga tamu juga pernah kayak begitu di kamar yang sama. Dia masuk kan dikira sepi itu karena rame kan. Yang kosong cuma itu. Dimasukin pas dia masuk ada perempuan di kasur duduk bersila begini. Tapi dia nunduk juga sama nunduk. Dikirain dia ceweknya udah di situ. Nggak tahu ceweknya kan masih di mobil baru mau naik masuk. Pas lihat lah kok masih ada di situ. Tuh cerita mama yang rumboynya kan atau itunya kan minta kamar kan. Pas lihat ada perempuan katanya bilang, udah ada tamu katanya. Akhirnya dibalik lagi keluar lagi ada tamu, udah ada tamu itu udah ada perempuan di situ.
dibilang. Akhirnya dipanggil dong yang karyawan. Mas, saya minta ganti kamar. Emang kenapa Pak, kan kosong? Ada orangnya perempuan itu udah duduk di situ, dibilang. Masa sih Pak, orang kosong kok Pak? Yang kosong cuma ini doang. Ntar coba saya cari dulu ya. Tapi dia nggak mau karena kan udah ada orang disangkainnya. Tapi dia mungkin yang dilihat itu dia mungkin berbentuk orang, nggak serem kali kan. Jadi menurut dia tuh ada orang udah di situ. Akhirnya dicariin lagi, minta pindah kan nggak mau kan. Dapet, pindahlah di situ. Udah makanya kejadian itu di kantor. Anak saya dikasih lagi untuk omset lagi. Makin lama makin omset naik gitu loh. Kita juga kan mikir, ya Allah ini gimana caranya? Kita harus naik omset lagi ya kan? Kan harusnya udah dong, omset segini, sekian. Kok tambah naik lagi? Udah oke, rame, minta tambah naik lagi. Kita kan jadi mikir lagi kan, gimana gitu kan? Kontak lagi, Pak Haji, omset harus naik lagi. Tapi bonus yang sebelumnya udah dikasih? Bonus kasih. Udah dikasih bonus sebelumnya? 3 bulan gaji. Oke. Dapat. Jadi kan karyawan juga seneng kan, karena dapat. Jadi berarti perjuangan Pak DN benar nih, gitu kan. Kita briefing lagi untuk omset gimana lagi nih. Tapi kita tiap bulan, karena anak-anak tahu kan, kita naikin itu buat jatah Pak Haji. Jadi setiap orang kalau kasih tip, ya kan, kasih tip, kasih apa, jadi kita ada celengan untuk di situ. Jadi buat ngirim dia, karena kan kita dituntut nih, gimana caranya biar rame. Kan kalau rame kita dapat bonus juga kan, dapat juga semua, nggak manajer atau GM doang kan, yang dapat ini semuanya seluruhnya dapat. Balik lagi ke sana, dikasih barang Bang, kayu peletok namanya. Kayu peletok, kayunya segini, dia dari bambu kuning. Oke, tahu. Ya kayak gitu kan. Nih bawa pulang. Nanti bawa aja ke kantor. Taruh di tas. Oke. Taruh di tas. Berarti bawa aja ke kantor. Ya udah akhirnya suami taruh di kantor. Taruh di kantor, masih tuh rame terus, tapi tetap omset harus naik. Si Pak Haji juga kan terakhir itu ngomong, Dan hati-hati, suatu saat dia bilang. Itu panjang tuh dari 2009, kita tutupnya itu 2018 kita itu alhamdulillah deh, dari 2009 naik ke 2015 2016 udah oleng dia, karena kan kita dituntut lagi tambah naik ya kan. Itu emang kejadian yang saya itu 2009 ya, sampai omset naik itu terus sampai 2015 2016 udah agak goyang. Ya udah sekarang itu aja deh, tetap ritual terus gitu. Jadi kamar saya di atas itu buat peranti pada bilangnya wirid kan, wirid buat di kamar itu, kamar atas depan kan. Saya anak cuma satu, jadi kalau tidur kan bareng-bareng. Kamar bawah mana kosong kan, wirid di situ. Ya udah Pak Haji. Tapi aura yang di rumah saya itu kamar jadinya nggak enak juga gitu, karena buat ngewirid dia kan. Setiap ada orang tamu di situ pasti ada yang digodain. Dibilang nggak enak tidur kamar depan katanya. Emang kenapa? Ada orang gede tinggi, kadang-kadang suka ngebangunin. Bilang aja pamit ya, permisi, gituin aja. Jadi saya itu merasa bersalah apa gimana gitu kan. Mungkin gara-gara karena orang lagi tidur, namanya orang udah mayat jadi mayat ya kan, kita isengin masukin botol. Iya. Jadi nempelnya ke situ. Di rumah ya? Di rumah. Di kantor juga. Di kantor kebanyakan perempuan. Di kantor ada kejadian apa lagi waktu itu? Yang saya tuh karyawan, sering diliatin, jenisnya perempuan semua. Dia dari pintu masuk, orang karyawan kan tuh orang gede tinggi banget di situ. Jadi mungkin kali bisa dari sana ke saya kali, nggak ngerti juga kan, soalnya bentuknya itu perempuan, kalau nggak
orang gede tinggi. Ada cerita nggak di kantor, cerita spesifik? Ada. Gimana ceritanya? Karyawan tapi kebanyakan. Kan kalau kita kan cuma dapat omongan dari suami kan. Si itu tadi habis ngeliat itu tuh lari-lari gitu. Oh, cuman gitu doang ya denger ya. Kalau yang di gitu. rumah gimana ceritanya? Ada nggak? Di rumah anak yang sering sama tamu kalau datang tuh tidur di kamar depan. Gimana ceritanya waktu itu? Dia tidur. Dia bilang, "Oi, tamu nih." Tamu. Okay. Kita saudara datang dari Cirebon. Tidur di depan. Pertama saudara dulu kan keponakan suami. Tidur situ. Kenapa? Masa semalam? Padahal nggak tidur apa enggak gitu dia tiduran gitu. Tapi emang ada begini, Pertama ada yang terbang lewat, ngelongok, nggak ada gitu kan. Hordeng ditutup, dia bilang gitu. Enggak katanya, enakan terbuka gitu katanya. Agak lama dia ngelihat seliwer perempuan terbang. Ada yang datang, blok, gede tinggi, itu matanya merah, katanya. Tapi dia nggak takut, biarin aja, jangan ganggu. Akhirnya hilang diri. Udah dong, karena udah terbiasa dia kan, karena dia kerja kan lagi di situ, tinggal sama saya kan. Dia cerita agak lama, berapa minggu kemudian mertua datang ke situ, nginep di rumah. Sholat, cikir, dia di kamar depan kan saya taruh di situ kan, tidur bareng. Aku manggilin Kong Kong, karena anak kan manggilin Kong kan. Kong tidur sini aja Kong gitu. Kalau gitu mau sholat, AC nyalain aja. Ya wait gitu. Wait siapin makan dulu ya. Itu hari pertama dia sholat. Isya nggak apa-apa, udah habis makan. Terusnya dia sholat malam apa kalau nggak salah. Dia sholat di situ itu sejadahnya kayak di ayak-ayak gitu tuh. Padahal kan kita nggak pakai kipas angin, suruh nyalain AC. Jadi sejadahnya itu dibekal main sama dia. Terus dia kayak orang dijulekin gitu. Apa ngedorong begitu kan? Dia bilang astagfirullahaladzim. Kebetulan keponakan dinas malam nggak pulang, dia sendirian. Paginya baru cerita. Dia bilang, buset ini parah banget sampai segitunya kan. Tapi emang kita begitu kan ada masanya. Iya. Ya kan? Ada masanya yang itu dia bilang, hati-hati. Ada masanya seperti itu. Benar kejadian. Lama-lama omset turun-turun kita udah nggak bisa itu kan. Mau apa lagi kita itu si Pak Haji juga bingung kan. Ritual apa lagi yang harus diituin. Dia bilang stop deh kalau begitu-gitu. Kasihan anak. Yang ini aja nggak sampai bisa nutup, gitu bilang kan. Ada aja yang dia lihat. Kalau kita nggak bisa lihat, kalau ngelihat takut. Udahlah, emang ada masanya. Setelah itu minta omset naik. Akhirnya kejadian. 2017 itu udah goyang nggak bisa ya kan. Dia bilang ini saatnya. Kita ada masa yang untuk seperti itu. Jangka waktunya. Bilang ritual ini udah ya kan, kita tinggal tunggu waktu gimana Pak Haji, siap kejadian ownernya meninggal, kantor udah mulai goyang. Itu sebentar lagi mau COVID kalau nggak salah tuh 2019 kan kita COVID ya. 2017 mau masuk ke 2018 itu udah goyang sepi. Terusnya kan ownernya meninggal. Meninggalnya kenapa tuh? Sakit. Oh. Emang dia punya sakit kan, penyakit. Akhirnya dia meninggal. Anak yang nerusin, anaknya nggak mau nerusin seperti itu, motel gitu. Jadi dia kepengennya di situ tutup, mau dijual. Oke. Mau dijual, si Pak Haji ngomong, Den, itu motel kalau mau dijual, kalau nggak kamu yang ituin nggak bakalan laku. Soalnya di situ udah nyangkut. Oh, ya udah. Pertama pas masih operasional itu udah ditawarin ada kampus yang mau. Nggak taunya batal nggak jadi karena anaknya nggak. Harusnya kan anak tahu diri dong. Kita kan
calo, ya kan, ngasih komisi, dia nggak mau. Gitu akhirnya ya udah lepas yang kampus yang buat kampus akhirnya nggak jadi sampai sekarang bang. Terbengkalai itu hotelnya. Hotelnya sampai sekarang terbengkalai. Terbengkalai, dijual nggak laku, jadi sarang. Kosong aja sekarang udah. Kosong. Waduh. Barang-barang. Tapi untungnya alhamdulillah di rumah saya tuh pas habis kejadian itu beruntun-beruntun itu, mungkin dari hawa itu kan karena kan secara langsung omset itu dia turun di rumah saya jadinya nggak ada gangguan. Iya. Mungkin hilang kali kan, hilang dengan sendirinya. Kan kadang-kadang pagi-pagi tuh saya setelin ayat kursi, walaupun di HP kan saya setelin gituan aja kan. Takutnya masih ngumpul kan karena peristiwa seperti itu. Dengan itu kantor merosot, hawa di rumah jadi biasa lagi. Nggak denger tetangga ada kunti di atas. Duluan kan dikit-dikit laporan, woi di atas lu miara lu. Dia bilang anak aja, mangu apaan sih yang ada. Sering banget di situ. Pokoknya itu di situ aja. Iya. Jadi di rumah jadi aman nih ya setelah kejadian hotel itu bangkrut, terus terbengkalai, di rumah pun mereda nih. Iya, mereda. Nggak ada apa-apa lagi, nggak ada yang aneh-aneh lagi sampai akhirnya gitu ya. Terus kayak ada ini nggak, misalnya pas udah selesai nih, si hotel udah nggak jalan, di rumah hilang begitu aja sendirinya, atau memang ada yang dilakuin nih sama suami waktu itu? Udah nggak? Nggak ada ya? Nggak. Sekarang udah, kita bilang udahlah, umur juga ya kan, udah kita nggak usah nyari apa-apa lagi lah, anak udah selesai ya kan. Kalau duluan kan kita sekarang udah insaf model itu. Iya. Kan kita itu tuntutan. Kita harus seperti itu, ya kan? Mau nggak mau kita laksanain seperti itu. Tapi emang dampaknya seperti itu, anak sendiri jadi bisa lihat ke sana sini. Jadi rumah kayak dia bilang menurut dia tuh nggak nyaman sama dia. Ada aja yang denger, ada yang nangis, dia bilang. Mama enak nggak denger, aku yang lihat, aku yang denger. Dia bilang, udahlah si papahnya. Dia bilang, tapi kan kita kasih pengarahan sama tuh anak. Ya kamu dikasih lihat itu mungkin ada anugerahnya. Kamu bisa lihat, ya kan. Jangan nyalahin, kan kamu udah tahu. Mau dihilangin Pak Haji katanya nggak bisa. Apa mungkin kebetulan pas papa habis itu kamu emang udah diituin harus bisa lihat gitu. Anugerahin aja kamu. Kalau kamu pengen lebih mendalamin silakan, kalau enggak udah kamu cuekin aja gitu kan. Terus Kak, waktu di ini nih Kak, di hotelnya nih, sebelum mulai nih, kita balik lagi ke beberapa tahun yang lalu nih. Sebelum si hotel ini naik gitu ya omsetnya. Berarti tadinya sepi nih hotel. Sepi-sepinya hotel. Sepi sih enggak. Dia paling rame malam Sabtu, malam Minggu. Hari-hari biasa paling bisa dihitung lah orang. Gitu. Kan saingan kita ada tuh di situ kan. Semenjak dikasih penglaris nih, langsung rame, instan nih ramenya. Iya. Tiap hari. Makanya omset naik, dibilang, ayo naik lagi, saya kasih 3 kali gaji. Barang apa aja yang ditaruh waktu itu di hotel? Botol doang. Sama kayu peletok itu. Itu doang ya? Oh, itu taruh karena nggak boleh dibawa-bawa ke rumah kan. Jadi ditaruh di lokernya dia. Di loker ini? Kantor? Kantor, taruh situ. Berarti kejadian horor yang di rumah itu berhubungan nih ya sama yang di hotel ya? Iya, jadi dibulak-balik kali apa gimana itunya kan. Kok bisa ke rumah dia kan, anak diganggu terus. Kalau dari itu, apa customer tuh maksudnya yang nginep di sana tuh, pelanggan tuh misalnya? Yang denger sama suami itu yang laporan dibilang ada tamu itu. Tapi banyak karyawan yang sering lihat kan, cuma cerita yang itu karena dari kantor ada yang masuk kan dicatat kamar sekian gitu. Kok nih kamar sekiannya pindah? Ya kan kok itu lagi? Nggak ada kejadian kayak gitu lagi? Apa emang itu kayak gitu udah sering apa gimana? Kalau yang itu sekali. Tapi kebanyakan tuh karyawan nanti di situ mau setiap ada tamu pulang kan ngerapihin kan. Nah itu diganggunya begitu-gitu. Oh pas ngerapin kamarnya? Ngerapihin. Ada cewek di kamar mandi, di toiletnya. Jadi suka banyakin cerita ke suami. Iya. Jadi
kayak security juga kan kalau jaga malam kan depan ngeliat orang gede tinggi, karena itunya kan kita di depan kan, gede tinggi, pokoknya berarti sama kalau di rumah orang lihat juga gede tinggi, jadi antara dua gitu dia kan. Oke, nah ini mungkin yang terakhir nih Kak. Jadi kan itu hotel nggak cuma satu di situ ya, ada saingan-saingannya di sekitarnya. Saingan. Begitu omset hotel yang punya Pak Dayan ini naik, di tempat kerja Pak Dayan ini naik, hotel sekitarnya nurun nggak? Sama juga ikut naik? Oh ikut naik juga yang lain? Juga. Dia 2014, 15, 13 itu lagi rame-ramenya begitu. Berarti memang hotelnya Pak Dayan ini, tempat kerjanya Pak Dayan emang buat bersaing aja biar bisa bertahan ya? Iya. Soalnya kan kita saingan tuh ada 3 kan? Iya. Jadi jangan sampai pelanggan, itu sampai banyak pelanggan di situ. Tapi untungnya hotelnya ikut rame juga waktu itu ya? Padahal yang di kiri kanan juga udah rame. Tapi kadang-kadang kalau kita lagi rame banget orang ngantri, yang di tempat satunya enggak. Jadi di kita kan kadang-kadang orang mau nunggu loh. Kan iya transit kan? Iya. Mau nunggu di mobil nunggu. Tapi kan nanti kan di kontak kan kalau seandainya itu, nih kamar sekian udah mau check out ya kan. Jadi Pak ntar ada di kamar sekian tapi nanti dulu ya di cleaning dulu semuanya gitu. Mau sampai dulu mah sampai segitunya. Ramenya, terus ya fasilitas kita juga kan, walaupun itu kebersihan, terus ya kalau ruangan VIP kita kasih snack, ditaruh di situ kan, terus ya ada karaoke-nya, dipasangin karaoke. Jadi kadang-kadang yang rame tuh yang ada karaoke minta ngantri dia. Di tempat lain kan, jadi kita boleh bersaing pasaran dia kan, karena kita juga kan harus, walaupun kita pakai gituan kan, penglaris. Jadi kita harus fasilitas di hotel itu apalagi yang harus kita ituin kan. Jadi kita pasang karaoke setiap yang VIP itu ada karaoke di situ. Oke. Bangkrutnya tuh karena kenapa waktu itu? Karena emang nggak mau. Masa. Dibilang masanya sudah habis. Tapi katanya kalau menurut pelanggan gimana nih? Kamarnya nggak ada yang berubah sebenarnya? Sebenarnya nggak. Sebenarnya nggak ada yang berubah. Emang ya udah sih yang punyanya anaknya nih yang baru emang nggak mau nerusin aja. Nggak mau. Jadi dari situ ya udah, terus kan dari awal Pak Haji ngomong, awas suatu saat akan bom itu meledak, kamu siap-siap. Itu emang sebelumnya si owner sakit-sakitan, kita udah lama-lama udah itu merosot. Udah berasa ya? Udah berasa, udah masanya dibilang. Udah sekarang benar kejadian, udah nggak laku dijual, anak sampai sekarang bisa lihat karena itu kan. Tapi untungnya di rumah aura yang tadinya nggak enak dengan angsur-angsuran di hotel udah nggak ada, udah agak enak. Oke, ini Kak Iwet, berarti ini terakhir juga hotelnya sampai sekarang dijual ya, tapi nggak laku-laku ya, nggak laku-laku berarti sampai sekarang masih terbengkalai aja berarti ya, kondisinya masih ada di daerah Jakarta lah. Jakarta Timur. Oke. Nah, ini makasih banget ya Kak ya udah mau nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama aku, makasih banget. Dan buat teman-teman di rumah yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like videonya. Dan buat yang mau cerita juga datang langsung ke sini. Itu caranya gampang banget. Kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini, atau bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa follow dulu Instagramnya, lalu klik link di bio-nya itu. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit. Kak Iwet juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.